apa ya, Mam, I wish aku masih bisa membahagiakan Mami saat Mami tuh masih nggak kena demensia, masih bisa diajak jalan-jalan. Tapi apapun, Angie minta maaf. Angie minta maaf karena semua yang Angie lakukan di masa-masa dulu mungkin banyak menyakiti hati Mami. Tunggu besok siang kita makan bareng dulu, tungguin aku bilang gitu. Di telepon itu Nah, masih bisa komunikasi? bisa video callan karena kan adiknya papa kan dokter. Tunggu dulu aku bilang gitu. Terus papaku bilang nggak boleh kesini, nggak boleh. Udah pulang balik, papa marah gitu. Tunggu makan siang aja bareng, aku bilang gitu. Aku besok pesawat pagi kok, karena nggak ada pesawat langsung itu tuh nggak ada. Iya, Gitu. iya. Oke, udah ada Mbak Angelina Sondah hari ini. Aduh Mbak, semangat tambah cantik, tapi semangat ya. Semoga Terima kita doain kasih. mamanya cepat sembuh. Iya, Mama cepat betul. pulih. Masih sakit ya? Masih, tapi ada perbaikan yang signifikan sih. Oke. Kita Boleh. lihat dulu tayangannya, boleh Boleh, izin? ada video mama. Ini dia. Kita apa sih sebetulnya? Yang kemarin itu karena fenomenia, jadi ada infeksi di saluran pernafasan dan juga ada virus influenza AH1 ya, yang mungkin setara dengan COVID ya kalau kita bilang ya. Iya, iya, iya. Karena emang flu zaman sekarang itu juga lama, batuk juga lama, Iya, rata-ratanya. betul. Jadi awalnya cuma dari radang tenggorokan, nah setelah itu karena radang tenggorokan, sakit ada infeksi, hipertensi, kena serangan jantung ringan. Ada beberapa foto, boleh kita bahas satu-satu ya. Maaf banget. Ini Mama kondisi terkini seperti ini. Ini sebenarnya pas awalnya. Jadi ini pas awal masuk rumah sakit, kan saya pikir hanya ringan begitu ya. Iya, Jadi dibantu dengan oksigen aja. Nah, tapi ternyata kan pas di Cek. ya ada beberapa yang harus memang dikoreksi. Mami kan memang ada demensianya dan ada sedikit Ya. mental illness. Ya, pernah dibahas juga dulu Iya, ya. dokter udah mengingatkan saya, Mbak Enji, yang justru harus dijaga kestabilan emosinya dan mental health-nya itu Mbak Enji ya. Karena Mbak Enji antara Mami, antara Keanu dan antara diri sendiri. Ya, Oh, bagaimana memprioritaskan keduanya dan memprioritaskan diri sendiri. Ya. Kalau Mbak Enji juga mentalnya rapuh, bisa-bisa Mbak Enji yang nggak akan kuat Ya. gitu. Karena ngadepin Mami, ngadepin Keanu. Keanu juga lagi umur-umur teenager kan, Ya, ya, 15 tahun ya. Jadi psikiaternya menganjurkan Mbak Enji harus dijaga betul ya. Ya, tapi ngomongin soal mental mah, nggak semua orang bisa sekuat Mbak Enji. Itu sumpah Mbak Enji kalau, kalau kita flashback ya, maaf ya, satu demi satu Kejadian demi kejadian berat semua. hantaman itu ya. Tapi hebat atau kuat tuh Mbak Enji. Aku juga amazed sama Allahku gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin saya laluin satu demi satu. Kalau ini kan banyak dalam satu waktu. Iya. Gitu. Jadi ketika Keanu lagi butuh perhatian, mamiku lagi harus dilarikan ke ICU. Aku sendiri yang harus ngadepin Ramadan, sementara aku sendiri tulang punggung. Tuh kadang-kadang ada juga rasa, ya Allah, Gini banget sih. oh ya Allah, ya Rahman ya Rahim gitu ya. Tapi Masya Allah ya, kuat ya Mbak Enji ya. Alhamdulillah, walaupun kadang-kadang juga nangis, iya pasti ya. Iya. Kadang-kadang suka ngomong, Mas Aji kenapa sih gitu. Dedi kenapa sih, terus ada kakakku juga kenapa sih gitu loh. Orang-orang biasa menguatkan. 3 laki-laki yang ada dalam hidupku kan udah nggak ada ya, maksudnya yang terpenting dalam hidupku. Mas Aji, ayahku dan kakakku. Secara manusiawi, secara akal sehat, maaf ya, nggak akan kuat loh orang tuh. Masya Allah, makanya aku bersyukur ada Al-Quran ya, karena Iya. itu cuma teman aku sehari-hari gitu ya. Dan dokter jantungnya Mami juga mengkhawatirkan kesehatan jantung aku juga. Gitu. Aku Justru? bilang, iya Mbak Enji jangan begini ya, nanti Mbak Enji justru yang ngedrop. yang ngedrop gitu. Karena semua orang yang dicintai oleh Mbak itu berharap besar sama Mbak Enji ya. Iya, dan semuanya itu kan hanya aku gitu ya. Jadi Keanu masih belum bisa aku ajak untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Jadi ya bismillah lah. Amin. Bismillah, kuat doanya ya Allah. Yang penting jangan sakit aja. Amin. Itu Tapi aku karena selalu doakan. sering berbicara, bercerita, tidak hanya di sini, di beberapa forum juga semakin banyak orang yang mendoakan ya. Amin. Kan kita ya tidak tahu doa Allah. siapa yang dikabul ya. Iya, Iya. betul. Ini ada beberapa foto juga, dibahas singkat-singkat saja. Ini juga Mama
mirip banget ya kalau di ini ya. Iya. Mirip banget kalau Dari sama-sama ditutup. Jadi ini udah bisa diantar jalan pagi, alhamdulillah. kamu dipeluk mama. Iya. Jadi ya kan Masih segar. agak mudi kan, mamiku kan nanti tantrum. Kalau tantrum dia bisa hipertensi. Jadi emang tensinya yang lagi dikontrol. Iya makanya 24 jam tuh kayaknya nggak cukup gitu ya, alhamdulillah. Cuman waktu aku yang paling teduh itu habis sholat subuh. Aku ngerasa ya Allah, tolong isi aku dengan kekuatan. Tuh. Karena memang yang harus saya perhatikan, Angie kasih waktu buat dirimu dong. Kasih waktu buat dirimu gitu loh. Ya, karena kan kita bisa membahagiakan orang kalau diri kita juga bahagia. Betul. Ini ada foto terakhirnya. Wah, kalau ini sih udah alhamdulillah ya. Yang paling nggak bisa saya tahan kan yang di ICU. Oh sampai ICU? 2 kali kan ICU. Kan kalau di situ kan ICU banyak banget selang-selang. Ya, terus suara yang tit, aduh itu tuh. Oh itu udah. Traumatik banget ya. Pertama kali mami tuh masuk tuh sampai aku agak lose control juga emosi aku. Karena udah mulai tit. Aduh. Itu aku bilang matiin suster, matiin. Saya nggak mau denger lagi gitu. Karena kan apa ya agak trauma juga. Dulu ngadepin Mas Aji begitu, ngadepin my dad juga begitu gitu. Jadi pas mau ke ICU tuh aku udah lemes banget. Sampai akhirnya aku hanya bisa tidur terus aku ngaji aja. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban wa najmu wa sajru yasjudun. Udah nggak berdaya, udah. Ya Allah udah aku pasrah, aku ikhlas gitu kan. Karena mami 2 kali masuk ICU kan. Dan saya juga sempat ngobrol sama beberapa dokter, memang kalau pasien sudah masuk ICU itu udah Dan istilahnya sebelahnya udah di ujung tanduk gitu istilahnya ya. iya dan sebelahnya almarhumah yang Titi. Itu masih di sama-sama dirawat. Iya. Oh, gitu. Gitu kan. Jadi kan apalagi kalau baca-baca yang dari netizen gitu ya. Oh iya mama saya 2 minggu situ tapi alhamdulillah berpulang kan ada kekhawatiran Iya, ya. benar-benar. Tapi alhamdulillah makasih semua doanya. Mami saya tuh luar biasa loh. Alhamdulillah. Kuat juga ya. Alhamdulillah. Ternyata kekuatan dari Mbak Angie itu sama juga dari mamahnya ternyata ya. Bismillah. Sama-sama Bismillah. kuat ya. Bismillah, beliau sih lebih kuat daripada saya gitu. Karena mami saya tuh mengalami masa yang sulit ya. Punya 2 anak. Yang satunya masuk penjara, yang satunya meninggal di usia muda gitu. Jadi saya kebayang gitu kan. Ya alhamdulillah mungkin Allah emang takdirkan ada demensia supaya mami saya tuh melupakan juga gitu loh memori-memori yang buruk di masa lalu. Ya. Walaupun perjuangannya itu juga berat mendampingi orang demensia gitu ya. Alhamdulillah sih ya, emang aku ikut praktek, aku juga ikut konsultasi sama dokter. Di semuanya alhamdulillah. Kita lihat video boleh ya? Boleh kita lihat video. I don't like katanya. Udah, I don't like. Perlu sabar tingkat tinggi. Alhamdulillah ya, setiap pagi sih, tadi pagi juga gitu, masih nggak mau gitu kan. Tapi lama-lama terbiasa kok, ini hanya masalah kebiasaan gitu ya. Saatnya membahas budi mungkin ya, karena kan kita juga waktu kecil diurus oleh orang tua kita mungkin. Betul. Mungkin kita juga seperti itu disuruh makan susah. Iya, dan agak sedikit caper ya, maksudnya Mama mama gitu itu, juga? jadi kalau ada aku agak-agak ini gitu ya. Minta perhatian. Minta perhatian. Iya. Kemarin saya kajian di Surabaya tuh dia telepon berkali-kali gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih. Artinya saya bersyukur karena Allah pertama kasih rezeki. Benar. Karena belum tentu semua orang yang dikasih rezeki punya waktu. Bener. Nah iya kan, dan akhirnya aku punya rezeki dan punya waktu juga karena aku kan kerjanya suka-suka aja gitu ya. Mau ke kantor oke, kalau enggak jadi masih bisa ngurusin mami alhamdulillah. Saya beberapa kali lihat postingannya sampai luar biasa yang jalan pagi gitu. Terus ya gitu ajak Ada nggak ngobrol. sabarnya juga kadang-kadang, mami Angie mau berangkat gitu. Kayak gitu kan mau diajak ke rumah sakit nggak mau gitu kan. Udah nanti dia mutung gitu kan. Please lah mam, please. Jadi ya memang benar kalau kita sedang mengurus yang demensia atau yang sedang harus ke psikiater, kitanya juga memang harus punya sabar. ilmu. Ya. Punya ilmu. Apa yang membuat Angie sabar menghadapi ini semuanya? Karena pertama insya Allah mamiku adalah surgaku. Amin ya Allah. Oh, Aku hanya berharap ridho. Ridhonya Allah ketika saya mengurus mami saya. Karena saya yakin rezeki saya hari ini itu karena mami. Betul. Itu bukan karena saya gitu. Dan kedua saya berharap sesungguhnya di masa tua saya tuh ada yang ngurusin saya juga seperti saya ngurusin mami saya gitu ya. Ya kita semua nanti akan menua, mudah-mudahan anak-anak kita sesayang
kita kepada orang tua. Amin ya Allah. Ya karena akan berbalik pada kita juga ya. Iya. Ya, jadi kalau saat-saat ini saya selalu bilang dan yakinkan kepada diri saya, udah pokoknya Angie Ar-Rahman 60, hal jasaul ihsani ilal ihsan, kebaikan itu tiada balasannya selain kebaikan. Ya. Jadi hari ini aku berbuat baik, insya Allah aku umurku udah mau deket 50, aku mau nanam yang baik-baik aja. Dan nanti yang dituai juga baik-baik juga. Bismillah. Dan ini mendampingi mama juga pasti ya satu sisi secara manusiawi juga lelah tapi dinikmati karena itu yang akan dirindukan. Betul. Setelah nanti ya. Tapi dokter udah kasih prescription Mbak Angie ya pokoknya ya. Kalau misalkan udah darah naik ya kan. Karena mami saya begitu heartbeat aku juga tuh. Ikut kan. Jadi dokter tuh ngasih resep tidak hanya buat mami, buat pendampingnya juga. Jangan sampai ya Mbak Angie. Iya. benar. Alhamdulillah kontrolnya sekarang. Ada aula sih udah itu aja. Dulu mami tuh kayak gimana sih? Dulu waktu masih segernya. Belum sakit. Sebenarnya mami saya tuh lebih dekat ke kakak saya. Laki-laki kan ya. Aku lebih dekat ke ayah saya. Ya. Nah, tapi setelah aku masuk itu kan akhirnya setiap tahun, setiap hari, ya bentar. 1 tahun itu mami saya tuh nggak pernah lepas nggak jenguk. Jadi seminggu 3 kali dalam 10 tahun. Terus-terusan, rutin. Dan kalau mau jenguk aku, kalau saya kan hanya keluar nih dari kamar ke ruang kunjungan. Berarti itu hanya sekitar 5 menit. Tapi mamiku, dediku sama Kianu itu kalau mau jenguk saya, itu kan berangkat jam 6 pagi. Sampai lapas mungkin jam setengah 9, ambil nomor, masuknya baru jam 1 siang. Jam 1 siang besuk saya paling cuma sejaman. Pulang lagi udah kena macet jam 3, jam 4 sampai rumah jam 6 sore. Seharian berarti hampir Jadi 12 jam. seminggu 3 kali selama 10 tahun gak pernah absen. Jadi waktu aku pengorbanan mereka itu tuh gak ada lah dibandingkan apa yang aku lakukan kepada mereka hari-hari ini. Gitu. Karena pasti capek. Ngebesuk lagi dari Kianu masih 2,5 tahun sampai Kianu 14 tahun kan. Dari ayahku masih tegap berdiri, dia bisa bawain aku 10 buku sampai akhirnya jalannya udah mulai tertatih ya. Dan itu kalau aku rasa sekarang aku harus ngurusin mami itu gak ada apa-apanya. Enggak. Bismillah ya, mohon doanya kuat. Kuat, insya Allah kuat. Ya, aku selalu kalau dengar Angie itu yang bisa ya gitu. Saya Makanya kalau lagi punya banyak saudara, syukuri, nggak usah berantem. Karena aku berasa tuh, andai kan aku masih punya kakak gitu ya, atau siapapun lah, maksudnya adik gitu ya. Tapi kan ini emang nggak punya siapa-siapa, jadi kalau lihat ada orang yang berantem, udah baik-baik deh sama adik kakak, udah ya. Karena aku sendiri ngerasa di saat-saat sulit, pengennya ada kakak atau adik untuk teman curhat lah. Mami pasti juga, walaupun diajak komunikasi agak sulit, tapi pasti mami mengerti. Aku yakin di lubuk hatinya, karena aku hanya pengen mami itu menggunakan hatinya. Karena kalau storage otaknya itu kan memang udah tidak seperti yang normal. Tapi saya yakin di lubuk hati walaupun dia salah-salah nyebut nama aku gitu kan. Ya kan kadang-kadang Angie, kadang-kadang Mbak aku mau minum. Oh gitu kan? Iya udah panggilnya Mbak gitu kan. Ya, Mbak. Tapi aku yakin. Aku nonton loh itu, ada yang posting juga kan. Iya. Mbak gitu. Mbak kadang-kadang enggak Mbak lah, Angie gitu kan. Ya udah aku yakini dalam hatinya selalu ada doa buat aku. Sampaikan sesuatu buat mami. Apa ya? Mam, I wish aku masih bisa membahagiakan mami saat mami tuh masih nggak kena demensia, masih bisa diajak jalan-jalan. Tapi apapun, Angie minta maaf. Angie minta maaf karena semua yang Angie lakukan di masa-masa dulu mungkin banyak menyakiti hati mami. Tapi Angie berusaha, nggak akan mungkin bisa ngebalas semuanya, Mam. Tapi paling tidak, I will try to do my best untuk ngerawat mami, nyayangin mami, walaupun mungkin mami belum bisa menikmatinya. Nggak apa-apa. Maafin ya, and I love you, and I see you. Wah, apa juga terharu ya. Ya, pastilah. Pastilah, karena kan momen ini kan kapan lagi kita ngurus orang tua. Kayak contoh gue, udah gak punya orang tua perempuan, siapa lagi yang harus gue rawat, kayak gitu. Terima kasih sudah bercerita di sini juga, mudah-mudahan
cukup melapangkan sesak. Tapi itulah artinya, semuanya yang masih ada orang tuanya. Iya. Waktu itu kan nggak bisa kita beli dan waktu itu tidak bisa kembali. Betul. Syukurilah yang masih ada, rawatlah, jagalah. Karena yang sudah pergi tidak akan bisa kembali lagi. Betul, Masya Allah. Nah, selanjutnya kita akan menghadirkan pasangan suami istri kali ini. Ini couple goals banget ya. Hah? Tetap di FVP Warrior Warrior Pagi. Semoga lama hidupmu di sini. Aku bilang sama papaku video callan. Tunggu besok siang kita makan bareng dulu, tungguin aku bilang gitu. Di telepon itu. Nah, Masih bisa komunikasi? bisa video callan karena kan adiknya papa kan dokter. Tunggu dulu aku bilang gitu. Terus papaku bilang nggak boleh kesini, nggak boleh. Udah pulang balik, papa marah gitu.